Hai, welcome back to Factor. Kalian masih ingat nggak? Tahun lalu, jagat maya dibuat heboh nih dengan kemunculan Bjorka, sebuah akun yang mengaku seorang hacker dan bahkan berhasil meretas data pribadi milik pemerintah Republik Indonesia, termasuk pernah mendoxing Menkominfo Johnny G. Plate, serta pernah berseteru dengannya. Dan kali ini ternyata salah satu musuh Bjorka itu terbukti bersalah dan telah dicopot dari jabatannya Menteri Komunikasi dan Informatika atas kasus korupsi senilai 8,32 triliun rupiah. Oke, sebelum aku bahas tuntas kasusnya kali ini, jangan lupa buat klik like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jadi perseteruan itu bermula tatkala Bjorka melakukan tindakan doxing terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. Jadi pada saat ulang tahunnya yang ke-66, Bjorka memberi Johnny G. Plate kado dengan membocorkan data pribadinya yang berupa nama, NIK, nomor telepon, KK, nomor vaksin, alamat, dan lain-lain. Melihat ulah Bjorka, Menkominfo pun mengeluarkan statement. Jangan sampai ruang kita diisi sama hacker hitam yang dianggap jadi pahlawan. Aneh, saya lihat mereka jadi seperti pahlawan yang dielu-elukan. Kemudian statement itu pun dibalas oleh Bjorka dengan mencuit. Ini adalah era baru untuk menunjukkan secara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seorang yang mengerti, bukan politisi atau bukan seorang dari angkatan bersenjata. Karena mereka hanyalah orang-orang yang bodoh. Tulis akun Twitter @bjorkanism. Selain menyebut Johnny G. Plate bodoh, Bjorka juga menyebut jabatan Menkominfo tidak pantas diberikan kepada politisi dan juga angkatan militer. Hal tersebut pun diungkapkannya dalam bentuk tweet yang berjudul The Indonesian Government is Looking for Me, atau apakah pemerintah Indonesia sedang mencari saya, yang diunggah pada Kamis pagi 15 September 2022 lalu. Bjorka juga menulis, saya mendapatkan informasi dari salah seorang teman yang bekerja di Kepresidenan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akan segera diganti, tulis Bjorka. Dan di tahun ini ramalan Bjorka ternyata terbukti. Johnny G. Plate tersandung kasus korupsi pengadaan menara base Transceiver Station atau BTS 4G serta infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 yang merugikan negara hingga 8,32 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap G. Plate terkait wewenang dia sebagai pengguna anggaran dan juga posisinya sebagai menteri. Lalu kira-kira dana sebesar itu mengalir kemana ya? Ada dugaan kuat yang mengatakan bahwa dana tersebut mengalir ke partai politik tertentu. Saat diwawancarai di Gedung Kejagung, Jakarta, pada Selasa 17 Mei 2023, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan terkait dengan aliran dana ke parpol dan sebagainya, tentu saja saat ini kita masih dalami. Banyak isu yang menyebutkan bahwa dana tersebut mengalir ke Partai Nasdem. Isu itu muncul karena si G. Plate ini memang anggota dari Partai Nasdem. Melihat hal itu, Surya Paloh pun pasrah. Bahkan ia mempersilahkan pihak berwajib untuk memeriksa Nasdem. Dalam jumpa pers di Nasdem Tower pada Rabu 17 Mei kemarin, Surya Paloh meminta agar aparat penegak hukum memeriksa seluruh unsur yang ada di institusi manapun terkait kasus itu, termasuk Nasdem itu sendiri. Sebaliknya, Kuntadi juga memastikan bahwa pihaknya akan menyampaikan kepada publik apabila ditemukan adanya aliran dana dugaan korupsi ini ke parpol tertentu. Lalu ia menambahkan bahwa kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Kalau nanti ketemu, pasti akan kami sampaikan, begitu. Lalu bagaimana nasib dunia telekomunikasi di Indonesia jika dana pembangunannya aja malah dikorupsi sampai 8 triliun? Seperti yang kita ketahui, tower BTS 4G ini berfungsi untuk memberikan layanan digital ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T.
Padahal seharusnya akan ada 4.200 menara BTS di berbagai wilayah Indonesia, yang pasti memberikan dampak yang positif bagi kemajuan teknologi bangsa kita. Malah dananya digerogoti tikus bertopeng menteri. Sebenarnya apa sih BTS itu? Bukan BTS dari band Korea ya. Jadi BTS atau Base Transceiver Station atau stasiun pemancar adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting dalam mewujudkan komunikasi nirkabel antar jaringan operator dengan perangkat telekomunikasi. Tujuan utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Kemudian sinyal radio itu akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Lalu gunanya apa aja? Banyak banget sebenarnya guys. Di antaranya adalah sebagai interkoneksi daerah. Jadi alat ini memungkinkan suatu daerah yang terpencil dapat terhubung dengan suatu daerah lainnya karena dapat bertukar informasi melalui gelombang radio yang dipancarkan oleh BTS maupun perangkat seluler itu. Kemudian untuk mengontrol kualitas jaringan GSM dengan mengendalikan atau mengawasi kualitas GSM, apalagi dalam frekuensi hopping dan antena diversity. Selain itu, BTS juga berfungsi sebagai protokol jalur sinyal radio. Nah, karena komunikasi seluler saat ini mendukung segala kegiatan, dampak dari ulah para koruptor ini nggak main-main guys. Banyak banget proyek pembangunan tower yang akhirnya jadi mangkrak. Dan akhirnya keinginan rakyat terutama di daerah terpencil yang seharusnya udah menikmati jaringan 4G kuat jadi pupus. Menurut kalian para koruptor itu pantasnya dikasih hukuman apa sih biar kapok? Oke, segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Buat kalian yang punya ide-ide baru untuk kita bahas, boleh banget nih buat komen di bawah atau kalian bisa kirim request kalian ke vektorpikofficial@gmail.com. Jangan lupa buat follow sosial media kita ini and thank you for watching. See ya!